Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi dengan lepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ma'idah ayat 90, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, menyembelih hewan kurban untuk berhala, mengudi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dari firman di atas dijelaskan bahwasanya khamar itu hukumnya adalah haram. Tetapi pemuda mengimplementasikan ayat tersebut salah. Pemuda zaman sekarang, hadirin, banyak sekali yang mengkonsumsi yang namanya miras, narkoba, cimeng dan lain sebagainya. Mereka memandang jenis miras, narkoba, sabu-sabu, cimeng, whisky, asoka dan lain sebagainya tidak diharamkan di dalam Al-Quran. Mereka memandang yang diharamkan di dalam Al-Quran hanyalah khamar, karena innamal khamru bukan innamal miras atau innamal sabu. Maka dari itu mereka memandang hanya khamar yang diharamkan dalam Al-Quran. Memang hadirin, zaman dahulu, zaman Rasulullah, zaman para sahabat, tidak ada yang namanya miras, tidak ada yang namanya sabu, tidak ada yang namanya cimeng, asoka dan lain sebagainya. Dan dari mana kita tahu kalau sabu, cimeng, miras, asoka dan lain sebagainya itu haram? Dalam hukum Islam itu ada yang namanya muttafaq dan ada yang namanya mukhtalaf. Yang ini kita pakai kalau hukum Islam yang muttafaqun, yang disepakati oleh para ulama, yaitu ulama 4 mazhab. Ya, ini adalah kias. Kias maksudnya adalah membandingkan, menyamakan. Jadi kita samakan, kita bandingkan yang namanya miras, sabu, cimeng dengan khamar, yaitu sama-sama memabukkan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu hukumnya adalah haram. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada kalanya kita boleh menggunakan miras, meminum arak, minum khamar, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Usul Fiqh Mabadi Awwaliyah karangan Syekh Hamid Hakim di kaidah ke-15, yaitu ad-daruratu tubihu mahdhurati. Kemudaratan membolehkan perkara yang dilarang. Misal, yajuzu aklul maitati wa lahmul khinziri indal makhmasati wa isaqatil qimmati bil khamri. Diperbolehkannya memakan bangkai dan daging babi bagi orang yang amat kelaparan, dan bagi orang yang amat kehausan diperbolehkan meminum arak atau khamar. Contoh, wahai hadirin, ada orang yang tersedak makanan dan dia segera butuh air. Apabila tidak membutuhkan air, maka dia bisa membahaya.
Jikalau di dekatnya, di sekitarnya, di sekelilingnya tidak ada air selain khamar, maka hukumnya adalah boleh meminum khamar tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan sedaknya tersebut. Apabila sedak tersebut sudah hilang, maka tidak boleh meminumnya lagi. Apabila meminum masih diminum, maka hukumnya tetap haram. Begitu juga sebaliknya. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kesimpulannya adalah marilah kita gunakan hukum Islam yang mukhtalaf, yang tidak disepakati oleh para ulama, yaitu saddu az-zariyat. Maksudnya adalah melarang, mencegah kemaksiatan dengan cara menutup toko-toko dimanapun berada dan penjualan-penjualan yang bersangkutan dengan miras tersebut. Dan marilah kita bertobat kepada Allah dengan tobat-tobat sebenarnya, yaitu tobatan nasuha. Janganlah kita mengkonsumsi yang namanya miras, sabu, cimeng dan lain sebagainya, karena bisa merusak akal pikiran kita, akan merusak masa depan kita, dan itu lebih berbahayanya, bisa mengandung yang namanya pencurian, pembegalan, bisa-bisa pembunuhan. Wahai hadirin, marilah kita jauhi yang namanya miras, mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan lain sebagainya, untuk menjaga kerukunan, keharmonisan antara umat Islam dan sesama manusia. Mungkin hadirin, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun, dan kepada hadirin saya meminta maaf. Akhirul kalam, bila bitaufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.